nggak boleh nongol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli. Hari ini saya bersama Direktur firma KM Partner. Kita sedang berada di Kelapa Bar. Di belakang lagi riuh rendah sekali karena kita melaksanakan pelatihan ya. Aduh, saya duduk yang bener nih. Melaksanakan pelatihan offline pertama di pasca pandemi, dan ada Pak Made. Dan ini upaya KM Partner juga berkontribusi kepada upaya pemulihan perekonomian Indonesia, khususnya di Bali, karena Bali adalah penopang dari pendapatan negara di bidang pariwisata. Jadi kita yang memiliki kesehatan yang cukup, kekuatan badan, ini berupaya untuk tidak berdiam diri, tapi juga mencoba untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan kita masing-masing. Nah, hari ini saya dengan Pak Khalid Mustafa dan tim, itu banyak sekali, dan tim di belakang. Untuk vlog sederhana kali ini kita akan membahas terbitnya surat edaran, saya malah lupa nomornya. Nomor 22 tahun 2020. Nomor 22 tahun 2020 untuk mengatasi perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi di lapangan. Nah, kira-kira proses dan kronologisnya seperti apa? Kita tidak akan membahas kontennya, tetapi ingin menyampaikan kepada kawan-kawan nuansa kebatinan pada saat surat edaran itu diproses, diusulkan. Untuk itu kita minta sedikit cerita dari Pak Khalid Mustafa yang kebetulan juga salah satu anggota tim dan ketua tim untuk tim KM Partner. Silakan Pak Khalid, gimana kira-kira ini kronologisnya nih? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari kronologis keluarnya surat edaran Menteri PUPR nomor 20 2020 ya. Ini 22 tahun 2020 Pasan. Ini kan dimulai daripada terbitnya PM PUPR nomor 14 tahun 2020, yaitu yang begitu keluar lumayan heboh sebenarnya. Padahal kalau kita lihat di dalam PM 14 ini kan sebenarnya isinya tuh hampir sama aja dengan PM 31 kan. Ya, cuman mungkin ada beberapa penyesuaian, penyederhanaan yang tadinya mungkin di PM nomor 7 2019 terkesan agak rumit disederhanakan. Contoh persyaratan apalagi tenaga tetap kan dihapuskan. Cuman memang ada beberapa hal yang lebih dipertajam dan mungkin bagi sebagian orang ini dianggap sesuatu hal yang baru. Padahal bukan baru, adalah relaksasi. Ya. Nah, tapi semangat relaksasi ini yang sepertinya masih dalam tanda kutip kurang mengakar lah. Ya. Contoh misalnya gini nih, masalah persyaratan pengalaman untuk petugas K3. Ya. Nah, di dalam PM 14 kan disebutkan bahwa kalau dia petugas K3, kemudian kalau dia ahli K3 ada pengalaman. Ya. Kalau petugas K3 saja. Tidak perlu. Petugas K3 saja tidak ada kata-kata pengalaman. Ya. Jadi kita berpikir, banyak yang mengatakan kalau gitu bisa dong kita tambah petugas K3 dengan pengalaman, 3 itu tahun tuh dan sebagainya. Jadi aneh pemahamannya. Jadi aneh. Gitu. Nah, sehingga setelah kita diskusi dengan teman-teman Kementerian PUPR, ini rupanya ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Makanya muncul dalam bentuk SE, bukan revisi PM 14. Berarti bukan membuat norma baru ya? Bukan. Jadi SE ini menjelaskan tentang evaluasi, tata cara evaluasi. Jadi bukan unsur loh ya. Iya. Tidak mengubah unsur, okay. Tidak mengubah kriteria, tapi memperjelas tata cara pelaksanaan evaluasi yang ada dalam PM 14. Berarti yang ditekankan menjelaskan tata cara. Menjelaskan tata bukan cara. Pula menambah tata cara. Bukan menambah tata cara. Jadi fokus ya. Kalau kita lihat di dalam PM 14 di dalam SE ini, SE Menteri PUPR itu fokus semuanya tentang tata cara. Makanya ada contoh-contohnya. Ya. Ada contoh tentang evaluasi seperti apa, lulus atau tidak, gugur atau tidak, dijelaskan secara detail gitu loh. Dijelaskan secara detail di dalam SE itu. Nah, ini suasana kebatinannya seru juga nih. Ya. Waktu awalnya kita menyusun SE ini, banyak yang mengatakan bahwa pertama SE ini harusnya berlaku cuma internal Kementerian PUPR saja. Itu tuh.
Itu rame banget itu. Rame banget Terus tuh. terang. Mengapa? Nah, Di ini kota nih, ini gubernur. penanggung Iya, jahatnya ini penanggung nih. jahatnya nih. Jadi Jadi saya cerita asbabul nuzulnya sedikit iya, ya. siap. Jadi gini, kemarin itu dari kementerian, terutama biro hukumnya itu menyatakan bahwa SE itu hanya untuk internal. Nah, saya berkaca pada beberapa SE, SE-LKPP, SE-KPK, SE-BPKP terkait dengan COVID, PBJ COVID, itu tujuannya tidak hanya internal, tetapi kepala daerah juga, kabupaten, kota, provinsi. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa karena SE ini menjelaskan Permen PUPR, di mana Permen PUPR lingkupnya APBN dan APBD, oleh karena itu SE ini itu seharusnya juga untuk APBN maupun APBD. Sehingga saya kalau itu tidak lolos kemarin itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena APBD, para pengelola APBD provinsi, kabupaten, kota itu tidak berkiblat ke situ. Nah, akan muncul ambigu lagi, muncul ketidakpastian. Oleh karena itu ya kemarin saya dan teman-teman di KM Partner itu mencoba untuk memperjuangkan agar SE ini juga berlaku untuk APBD. Siap. Dan alhamdulillah waktu dilihat ternyata tujuannya sesuai dengan nomenklatur yang kita sampaikan. Yang terbit hari ini ya, hari ini hari Selasa, Ya. Ya, tanggal 27 Oktober 2020, tepat di hari ini terbit, terus hari ini juga Dipublikasikan sebenarnya sih. dipublikasikan ya, Dipublikasikan dipublikasikan hari ini. Kemudian juga teman-teman yang mengikuti kelas KM Partner di Bali pertama kali ini masa Langsung pandemi, sosialisasi. langsung sosialisasi. insya Allah SE ini bisa meminimalisir adanya multitafsir, adanya ada multitafsir yang memang tafsirnya multi, ada yang multitafsir yang sengaja dimultitafsirkan, Nah, iya. ya, yang sudah jelas sengaja dikaburkan. Iya. Karena Semoga- apa? Karena bukan mencari kebenaran. Karena mencari pembenaran. Jangan lagi bilang SE nggak masuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, itu orang hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Siap. Ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau itu tadi ya penjelasan terkait dengan SE dari Pak Rahpan tentang nuansa kebatinannya, kenapa SE itu kemudian mengungkapkan tentang kenapa Menteri PU kok menghimbau kepada pemerintah daerah gitu ya. Yang mengikatnya adalah Permen PUPR-nya, tetapi terjemahan tafsiran itu ada diperjelas di SE. Terakhir Pak Halid, kira-kira ada apa ya, semacam statement lah terkait dengan terbitnya SE ini. Apa harapannya kira-kira? Sebenarnya kalau semua niatnya sama, niatnya adalah untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dengan baik dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, SE ini tidak perlu ada. Yang disampaikan oleh Pak Rahpan tadi, yang dicari adalah kebenaran bukan pembenaran. Karena sekali lagi kita harus menempatkan antara penyedia dan pengguna jasa itu ke dalam satu konteks yang setara. Siap. Evaluasi ditujukan untuk mencari penyedia yang qualified yang bisa melaksanakan pekerjaan, Ya. bukan penyedia yang hanya bisa memenuhi hal-hal yang bersifat administratif saja, Iya. atau persyaratan-persyaratan yang diperuntukkan hanya yang bersifat administratif yang nanti tidak berguna di lapangan. Kita dudukan sesuatu pada porsinya dan seterusnya. Nah, tapi karena SE ini sudah keluar, mari kita jalankan, mari kita samakan persepsi kita samakan niat kita bersama-sama adalah untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa ya yang dapat menghasilkan penyedia yang qualified, Siap. yang mampu melaksanakan pekerjaan. Ingat, tidak ada lagi titipan, tidak lagi pengaturan, tidak ada kolusi, nepotisme dan seterusnya. Mari kita fokus terhadap bagaimana membangun bangsa melalui jasa konstruksi yang sehat dan bersih. Mungkin demikian. Terus luar biasa. Oke, baik. Baik teman-teman semua di nuansa sore ini, mudah-mudahan sudah mendapatkan sedikit pencerahan tentang apa yang dimaksud dengan SE ini sebenarnya. Jadi SE ini tidak membuat norma baru, tidak juga membuat regulasi baru, karena SE ini memang betul-betul sama sekali bukan regulasi, tetapi mencoba memberikan penjelasan tafsiran dari sisi regulasi atau penyusun regulasi. Tentu ada hal-hal yang selalu bisa dipertanyakan, selalu bisa untuk disangsikan, tetapi kalau misi kita sama
seperti yang disebutkan Pak Halid tadi, untuk membangun satu kesepahaman bersama dan membangun negara kita ini dengan pengadaan jasa konstruksi yang baik. Insya Allah kita semua mendapatkan pemahaman yang sama. Demikian, saya Samsur Ramli dari channel Pengadaan Samsur Ramli dari Kelapa Bar Bali. Saya mengucapkan salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Di sini satu nggak pakai gula. Mbak, sini satu nggak pakai gula. Satu dia nggak pakai gelas.